Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang ya semuanya. Kita lanjutkan ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya materi terakhir ini ya yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengukuran dan pendugaan emisi gas rumah kaca. Ya. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan. Setidaknya ada 4 sub bab ya dari pendahuluan ini tentang bagaimana pentingnya ya mengestimasi emisi gas rumah kaca begitu ya. Karena tidak mudah untuk mengukur emisi gas rumah kaca, tetapi faktor gas rumah kaca ini perlu diperhatikan begitu. Karena adalah bagian dari eh, aktivitas manusia yang menyebabkan dampak negatif ya. Oleh karena itu perlu dilakukan mitigasi gitu. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan pentingnya mengapa kita harus melakukan pengukuran dan pendugaan emisi gas rumah kaca, khususnya dari lahan pertanian gitu. Nah, kemudian subbab berikutnya ini tentang bagaimana teknis ya mengukur emisi gas rumah kaca dan juga nanti bagaimana kita membuat model untuk menduga yang intinya untuk mempermudah ya estimasi dari emisi gas rumah kaca ini. Maka dibuat model gitu. Dan yang terakhir adalah penutup gitu ya. Hmm. Baik, yang pertama adalah tentang pendahuluan ya. Tadi saya sampaikan kita pentingnya dalam melakukan mitigasi ya terhadap emisi gas rumah kaca yang tidak hanya timbul, tidak hanya dihasilkan dari aktivitas industri saja ya, tetapi juga termasuk di sektor pertanian ya. Karena yang kita rasakan saat ini ya perubahan iklim ya climate change ini ya sangat-sangat terasa begitu ya. Meskipun masih menjadi kadang bagi sebagian orang itu masih menjadi eh, apa eh, polemik begitu ya. Tapi setidaknya ya kita bisa merasakan ya bagaimana terjadinya perubahan iklim ini. Gitu. Nah, yang menjadi penyebab utama dari perubahan iklim itu kita juga mungkin sudah tahu adalah emisi gas rumah kaca ya, di mana peningkatan konsentrasi ya gas rumah kaca yang ada di atmosfer ini yang tentu akan merubah dinamika atmosfer sehingga menyebabkan perubahan iklim yang terjadi di permukaan begitu ya di tempat kita tinggal gitu. Bisa ditandai dengan musim hujan yang mungkin relatif pendek tetapi intensitasnya tinggi ataupun musim kering yang cukup panjang ya lebih panjang dari biasanya dengan meningkatnya suhu rata-rata di bumi begitu. Nah, ini adalah eh, yang terjadi akibat perubahan iklim. Nah, apa saja gas-gas rumah kaca? Saya kira Anda juga sudah tahu gas-gas rumah kaca ini banyak sebenarnya ya. Ya, tapi yang akan kita concernnya nanti ada 3 minimal ya dari lahan pertanian itu adalah karbon dioksida CO2, kemudian gas metana dan juga gas dinitrogen oksida atau N2O ya. Nah, gas-gas lain ada hidrokarbon, hidrofluorokarbon ya HFC, ya ozon dan seterusnya ya O2 dan seterusnya itu ya termasuk SO2 dan seterusnya, N2, NO2 dan seterusnya ya. Tapi yang akan kita concernkan nanti adalah 3 gas utama yaitu C4, N2O dan CO2 itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melakukan adaptasi dan mitigasi gas rumah kaca itu? Nah, tentu ini menjadi PR kita. Ya, bagaimana kita melakukan mitigasi dan juga adaptasi ya terhadap perubahan iklim itu. Nah, untuk bisa melakukan adaptasi dan mitigasi, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan proses identifikasi. Ya, dengan cara melakukan kuantifikasi ya, bagaimana kita mengukur ya, bagaimana kita mengukur emisi gas rumah kaca tadi ya. Oleh karena itu
Identifikasi ini adalah langkah awal yang diperlukan dengan cara mengukur dan juga berikutnya nanti menduga ya, melakukan estimasi ya. Tentu model yang akan kita kembangkan atau yang sedang dikembangkan dan terus dikembangkan ini adalah model-model yang didasarkan pada data-data empiris ya. Meskipun juga bisa menggunakan model yang lain ya, bukan model empiris ya, misalnya model di NDC begitu, yang memang dia dikembangkan berdasarkan eh, mekanisme BIS ya. Ya, jadi bagaimana proses emisi tersebut terjadi secara mekanistik begitu ya. Nah, ini ada hanya beda pendekatan saja gitu. Oleh karena itu tujuannya di sini jadi eh, apa materi ini sebenarnya saya buat dulu untuk membuat buku panduan ya. Panduan untuk melakukan bagaimana cara mengukur emisi GRK. Meskipun sekarang sudah ada SNI-nya ya, sekarang sudah ada SNI-nya ya, tapi baru untuk CH4 dan N2O di lahan sawah. Sedangkan yang kita buat panduannya ini tidak hanya di lahan sawah, tapi juga di lahan lain seperti lahan gambut. Nah, karena itu ini adalah bagian dari buku panduan untuk mengukur emisi gas rumah kaca, ya khususnya tadi ya tiga gas utama, yaitu CO2, CH4, dan N2O. Nah, kemudian selain membuat panduan pengukuran, juga ada membuat panduan estimasi ya, melakukan estimasi emisi GRK ya berdasarkan model yang dikembangkan berdasarkan data empiris ya. Ya, Anda mungkin sudah tahu kita membuat model berdasarkan metode jaringan saraf tiruan ya, bagian dari machine learning misal seperti itu ya atau AI ya. Nah, masuk masuk yang pertama yaitu tentang bagaimana mengukur ya emisi gas rumah kaca. Secara prinsip itu ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan secara kontinu. Ya, jadi di sini mengukur emisi ya, secara kontinu. Nah, alat yang dipakai itu adalah ya gas analyzer ya, infrared gas analyzer atau IRGA. Ya, ini alatnya ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini kita gunakan untuk mengukur di lahan gambut ya. Jadi ini adalah ada gas analyzer ya, infrared prinsipnya. Nah, kemudian dia ada close chambernya di sini ya, dia sungkup begitu. Jadi dia ketika akan mengukur dia akan berjalan, dia menutup di sini ya, mengkondisikan kondisi yang di sini ya, kemudian diukur ya, datanya akan masuk ke analyzer ini gitu. Kemudian kita bisa akses datanya menggunakan komputer kita ya, yang tentunya sudah terinstall, sudah kompatibel ya dengan loggernya di sini ya, dengan IRGA-nya ini gitu. Jadi ini satu set. Cuman memang alat ini sangat mahal ya, ini sangat mahal sekali ya. Ya, informasi dulu itu ya, waktu zaman dulu itu sekitar kita 800 sampai 1 M ya, hanya untuk membeli alat ini saja. Tuh. Ya, ini cukup mahal. Cara kedua itu dengan mengambil sampel gas ya, dengan membuat close chamber seperti ini ya, pada waktu dan kondisi tertentu. Jadi ini disebut karena pada waktu dan kondisi tertentu, maka metodenya kita sebut sebagai discontinue. Jadi hanya sampling. Ya, kita ambil menggunakan botol vial ya dengan ukuran tertentu, ada yang 10 mili ya. Nanti kita lihat detailnya ya di slide berikutnya. Ya, kemudian sampling tadi ya kita bawa ke lab untuk dianalisis menggunakan gas kromatografi. Nah, karena kita beda gas yang dianalisis, ada N2O, ada metan, ada CO2, tentu nanti yang membedakan lagi dalam analisis di gas kromatografi ini adalah kolomnya. Ya, kolomnya beda ya. Ya, ada menggunakan jenis kolomnya berbeda, nanti ada FID dan seterusnya, nanti di slide berikutnya akan kita sampaikan. Jadi ini prinsipnya ya. Jadi ada secara kontinu, ada discontinue ya, penggunaan alatnya juga berbeda. Baik continue maupun discontinue, tentu yang paling mahal nanti adalah ininya ya, analyzernya ya.
Ini harganya juga hampir sama ya. Ini gas kromatografi ini juga cukup mahal ya. Jadi harganya sekitar tadi ya 800 sampai 1 M. Jadi ini cukup cukup mahal cara mengukur emisi gas rumah kaca. Nah, untuk mengukur secara discontinue tadi ya, karena kita mengambil sampling, mengambil sampel, maka perlu analisis itu proses berikutnya ya. Dari sampling ya di lahan ya dengan mengambil tadi ya botol vial ya. Kemudian botol vial dibawa di lab untuk dianalisis. Nah, nanti kita akan mendapatkan konsentrasi setiap waktu pengukuran. Ya, ini konsentrasi misalnya sumbu Y di sini, kemudian sumbu X ini adalah waktu pengambilan sampling ya. Katakanlah ini dari 0 menit, waktu pertama, waktu kedua adalah 10 menit, waktu ketiga adalah 20 menit, dan waktu keempat adalah 30 menit. Jadi setiap 10 menit, ya kalau total berarti setengah jam. Nah, nanti kita akan dapat konsentrasi masing-masing pengukuran tadi ya. Jadi ini ada 4 sampel botol vial. Dari sini kemudian kita analisis di lab menggunakan gas kromatografi. Kita dapat konsentrasinya berapa ppm begitu. Nah, baru nanti kita hitung fluxnya. Ya, flux ini adalah laju perubahannya ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti laju perubahannya positif. Artinya ada peningkatan konsentrasi gas metan CH4. Artinya ada emisi. Tapi kalau fluxnya negatif berarti sebaliknya sebenarnya ya. Jadi ada penurunan, ada penyerapan ya, emisi gas N6 CH4 misalnya. Jadi yang dicari itu adalah fluxnya. Nah, flux itu nanti direpresentasikan dengan nilai gradiennya ini, ya, lajunya ini. Ya, itu. Ya. Nah, ini seperti ini dokumentasinya bagaimana kita mengambil sampel emisi gas rumah kaca, kita masukkan dalam suntikan sireng ya gitu. Baru di sini kita masukkan dalam botol vial ini. Ya, baru nanti tadi dibawa di lab untuk dianalisis menggunakan gas kromatografi, kemudian kita buat fluxnya ya, kita hitung fluxnya. Nah, ini secara teknis lagi ya, untuk mengambil sampel gas ternyata juga peralatannya cukup banyak ya, cukup apa kompleks juga ya. Yang pertama adalah chamber box, chamber box seperti ini ya. Sebenarnya ini tujuannya untuk memperangkap gas sampel yang akan diambil ya. Kemudian di sini ada chamber base, jadi ini ya di apa yang ditanam di tanah ini atau di gambut nanti ini chamber box ya, chamber base maaf ya, tempat dudukan chamber boxnya. Kemudian botol vial, ini botol vialnya ya, tadi untuk menyimpan gas yang akan dianalisis. Nah, sebelum kita gunakan harus kita pastikan dia dalam kondisi vakum. Ya, dia kondisinya kosong. Ya, karena kan kita mau isi gas sampel dari lapangan. Maka ini pastikan vialnya itu adalah kosong. Nah, supaya kosong perlu mesin vakum. Jadi harus divakum dulu ya. Jadi tujuannya memvakum botol vial ya sebelum diisi sampel gasnya seperti ini nih, ya. Jadi di sampel. Ya, kalau nggak ada mesin vakum ya secara manual harus kita vakum begitu. Ya. Kemudian ada fan, ada kipas angin ya di sini di dalam. Di sini ada kipas angin untuk mensirkulasikan udara atau gas di dalam chamber. Jadi di dalam chamber ini ada kipas anginnya. Ini adalah powernya ya, power untuk baterai, power untuk kipas angin. Kemudian termometer untuk mengukur suhu di dalam chamber box. Jadi ini ada termometer ini ya, termometer ini ya. Jadi ada termometer ya untuk mengukur suhu di dalam chamber karena nanti akan kita pakai untuk menentukan konsentrasinya ya, termasuk menentukan fluxnya. Kemudian jarum suntik, sireng ya, jarum suntik seperti ini ya untuk mengambil sampel gas ya pada chamber box dan memindahkannya ke dalam botol vial. Nah, gitu. Kemudian pakai stopwatch ya karena tadi kita mengukur setiap 10, 40, 10, 20, 30 menit ya. Biasanya kita perlu eh, timer ya, atau stopwatch ya. Mungkin dulu kita pakainya ini ya, kita pakai HP ya untuk menjadi sebagai stopwatch. Kemudian kertas label jangan lupa ya untuk mencatat
ya ini pengukuran pertama, kedua dan seterusnya, maka kita butuh keras label nanti yang akan kita pasang di masing-masing botol vial. Kemudian, nah ini selang dan keran tiga arah ya. Jadi kita pastikan nanti ketika kita mengambil udara di dalam ini, pastikan memang sumbernya dari dalam, bukan dari tempat lain. Oleh karena itu nanti ada mekanisme bagaimana kita menutup ya sumber yang lain ya, maka ada keran tiga arah. Pun demikian nanti ketika kita masukkan ke dalam vial ini juga dipastikan arahnya adalah memang masuk ke botol vial. Karena botol vial ini vakum, ya ketika nanti kita suntikkan ke sini biasanya dia akan menghisap menyedot sendiri udara yang ada di apa suntikan ini, di sireng ini. Gitu. Ya, jadi itu menandakan memang vialnya adalah kosong itu. Kemudian baterai, baterai ini sebagai sumber power untuk kipas tadi ya kita butuh ini. Nah ini mengambil sampel ya, jadi cukup cukup banyak ya peralatannya dipakai. Ya ini contoh bagaimana melakukan vakum, ya persiapan melakukan vakum botol vial secara bersamaan ya seperti ini ya. Jadi menggunakan mesin vakum ini. Ya, jadi dipersiapkan pastikan ya botol vial yang akan dipakai divakum. Kemudian simpan pada wadah dengan suhu yang rendah ya. Biasanya pakai cool box biasanya ya. Tapi setidaknya dia terhindar dari radiasi matahari secara langsung ya. Karena kalau kena radiasi tekanannya berubah nanti akan mempengaruhi kondisi yang ada di dalam udara yang ada di dalamnya. Kemudian letakkan chamber base pada tempat yang telah disediakan ini kebetulan untuk mengukur apa padi ya. Jadi emisi dari padi sawah jadi kita pasang seperti ini ya. Kemudian letakkan chamber boxnya ini tadi chamber base chamber box seperti ini yang telah disediakan ya. Kemudian nyalakan kipas ya terjadi turbulensi di dalam ya. Kemudian sampel gas siap diambil. Nah, jadi ini adalah persiapan. Kemudian ini cara mengambil ya. Ambillah sampel gas dari chamber box menggunakan siring ya menggunakan suntikan ini ya seperti ini ya. Jadi nah ini kita tarik ya kita hisap yang ada dalam ini dan ini pastikan ada arah ya supaya tidak menarik dari udara di sekitarnya, maka yang arah yang di sini ditutup ya. Jadi dia hanya mengambil dari arah di dalam chambernya ya. Kemudian setelah masuk di dalam siring ini pindahkan ke botol vial. Di sini kebetulan ukurannya 10 mili. Ya, 10 mili kita masukkan dan kita arahkan nanti ke sini. Ya, kita arahkan ke sini. Nah, biasanya dia akan ini nanti akan menarik udara yang ada di dalam sireng ini. Kita tarik gitu. Ya. Kemudian ukurlah suhu udara dalam chamber ya. Jadi suhu udara chamber ini dicatat ada berapa derajat. Ya, biasanya tinggi ya. Biasanya di atas 30 sampai 40 biasanya suhunya di sini. Nah, kemudian kita bungkus ya supaya memastikan tidak ada kebocoran. Ya, meskipun sebenarnya tutupnya ini dari karet ketika dia disuntik akan dan diambil suntikannya dia sebenarnya sudah menutup sudah menutup. Tapi untuk memastikan kita bungkus dengan plastik wrapping supaya tidak ada bocor dan mengembang. Ya, ya. Kemudian simpanlah botol vial dalam wadah yang dingin. Ya, ini tadi saya lihat ada cool box ya. Ya, usahakan suhu wadah di bawah 10 derajat ya, karena kalau tekanannya rendah dia tidak akan berubah komposisi eh, konsentrasinya di dalamnya ya. Nah, ulangi langkah A ini ya untuk pengambilan waktu berikutnya. Tadi kan ada 4 kali ya pada menit ke 0, ke 10, 20 sampai ke 30 ya. Jadi setiap sampling ada 4 titik. Gitu ya. Nah, kemudian dibawa ke lab ya, dibawa ke lab. Nah, ini memang ada sendiri mekanismenya untuk kalibrasi dulu ya. Jadi ya, jadi sebelum sampel dianalisis dengan gas kromatografi, kisinya ini ya gas kromatografinya ini perlu dikalibrasi ya menggunakan gas standar ya dengan konsentrasi mendekati gas rumah kaca di atmosfer. Dalam hal ini untuk
N2O itu menggunakan konsentrasi 300 ppb ya, part per billion. Sedangkan untuk CH4 itu 1,7 ppm, sedangkan CO2 itu 380 ppm. Nanti hasilnya dalam bentuk grafik ya seperti ini ya, berapa kita lihat peaknya, puncaknya berapa. Nah, kemudian setelah dapat ya puncaknya tadi kita hitung ya, kita dapat konsentrasinya. Nah, setiap titik konsentrasi nanti kita akan hitung fluxnya menggunakan rumus ini. Ya, di sini kalau E ini adalah emisinya, fluxnya tadi dc per dt. Ya, ini adalah dc per dt itu adalah perbedaan konsentrasi gas per waktu ya, atau ke dalam persamaan itu gradiennya dikalikan V per A. V itu adalah volume chamber box-nya, A adalah luas chamber box-nya. Dikalikan M, ini kali ya, X ini M kali ya. Dikalikan NW, MW adalah berat molekul ya, berat molekul dari GRK. Jadi kalau CH4 dan N2O kan beda ya, ya. Jadi beda massa berat molekulnya. Kemudian dibagi eh ya, kemudian massa volume molekul ya ini molekulnya. Kemudian dikalikan ya 273,2 dibagi 273,2 tambah T. T ini adalah suhu chamber box tadi. Maka kita perlu ukur suhu chambernya ya. Ya, nanti kita akan dapat nilai emisi dalam bentuk miligram per meter persegi per hari. Nah, nanti kita buat tabel seperti ini. Ya, jadi tadi waktu pengukurannya adalah 0, 10, 20, 30. Kemudian ini kode samplingnya ya, ini kode sampelnya tadi yang perlu kita pasang di eh, botol vialnya. Kemudian ini pengukuran suhu chambernya. Nah, kita buat rataan dari 4 pengukuran ini ya. Nah, kemudian kita dapatkan data dari lab ya, konsentrasinya ini 1,08, 1,21, 1,27 dan seterusnya ini. Nah, ini data-data lain, volume chamber, luas chamber ya, berat molekul, kemudian massa volume molekul ya, kemudian suhunya tadi ya, dengan tadi kita dapatkan gradiennya DC per dt adalah 0,0075 ppm per menit. Maka dengan data ini kita hitung ya, per menitnya adalah 0,005632 ya. Nah, kemudian kita konversi menjadi miligram per meter persegi per hari ya, ya. Jadi memang kita akumulasikan per hari sehingga kita dapatkan 8,11 miligram per meter persegi per hari. Nah, ini hasilnya. Ini adalah pengukuran pada waktu misalnya hari keberapa begitu ya ini. Ya. Ya, nah ini sih kita dapatkan. Ya, jadi memang cukup panjang ya bagaimana kita menganalisis, mengambil sampel sampai mendapatkan data ini. Ini baru 1 kali pengukuran. Ya, biasanya kan kalau padi itu bisa sampai berapa belas kali pengukuran karena berapa minggu ya. Diukur setiap seminggu sekali biasanya. Tapi kalau kita punya dana budget besar bisa diukur per 2 hari atau per 3 hari ya. Tapi tentu datanya akan semakin banyak, biayanya juga semakin mahal. Nah, karena mengukur itu tadi sangat kompleks ya, sangat mahal juga. Nah, langkah berikutnya bagaimana kita menduga ya, bagaimana kita melakukan pendugaan emisi gas rumah kaca ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana mengukur gas rumah kaca ini membutuhkan peralatan yang sangat kompleks ya, canggih dan tentunya mahal ya, seperti gas kromatografi maupun ya infrared gas analyzer. Oleh karena itu kita ingin menduga ya, merupakan langkah yang penting. Nah, untuk menduga tentu kita harus tahu parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap emisi. Nah, kita bisa cari data-data atau referensi-referensi. Nah, kita dapatkan bahwasanya parameter yang berpengaruh terhadap emisi itu diantaranya adalah kelembapan tanah. Ini berdasarkan studi beberapa orang ini ya. Kemudian suhu tanah ini juga sama ya. Ini beberapa studinya menunjukkan suhu tanah ini berpengaruh terhadap emisi. Kemudian daya hantar listrik tanah atau EC tanah ya, electrical conductivity, soil electrical conductivity.
daya hantar listrik tanah ini juga sama ya. Kemudian pH tanah ini juga sama ya sebenarnya, dan redox potensial ya, reduksi oksidasi ya, redox potensial tanah ya, soil EH ya. Nah, ini adalah sumbernya. Jadi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 parameter. Nah, maka mengukur parameter ini saya kira lebih mudah ya, daripada harus mengambil sampling secara tadi parsial ya. Jadi kita lebih mudah mengukur parameter ini. Nah, parameter-parameter ini nanti kita jadikan sebagai input itu. Nah, maka kita menggunakan jaringan saraf tiruan ya, JST, di mana 5 parameter yang mudah diukur ini sebagai input. Ya, kalau kita lihat di sini soil moisture, soil temperature, soil age ini, IC ini adalah satu sensor sebenarnya. Soil IH dan pH ini memang lebih kompleks, lebih sulit ya. Dan memang ada beberapa peralatan yang dia bisa mengukur secara barengan ya, secara bersama-sama antara soil EH dan soil pH. Jadi setidaknya kalau seperti ini kita butuh 2 sensor ya. Sensor satu untuk mengukur soil moisture, soil temperature, dan soil IC. Sedangkan sensor kedua bisa mengukur soil EH dan soil pH. Nah, outputnya adalah CH4 dan N2O. Ya, karena yang kita ukur ini. Nah, untuk bisa running model ini tentu kita butuh data empiris. Ya, jadi kita butuh data lapangan. Ya, kita ukur, kemudian kita ukur bersamaan, inputnya kita ukur, outputnya kita ukur. Ya, nanti sebagai data empiris ya kita running ya menggunakan, ini kebetulan saya menggunakan Visual Basic ya, dan sekarang sudah bisa dikembangkan menggunakan Google Sheet. Jadi kita bisa apa secara real time nanti ya. Jadi kita sudah daftarkan metode untuk mengestimasi ini ke apa paten nih, kita daftarkan patennya itu. Nah, ini pengukuran tadi ya. Jadi mengukur kelembapan tanah, suhu tanah dan daya tahan listrik tanah ini bisa dengan satu sensor ya. Dulu kita pakai namanya 5TE sensor ya. Kita pasang dalam kedalaman tertentu. Di sini contohnya kedalamannya 10 cm gitu ya. Maaf, ini digali 10 cm. Nah, ini dipasang 5 cm ya, karena di situ sebagai tempat pengukuran emisi ya, dengan posisi horizontal ya ini ya. Kemudian hubungkan dengan data logger, jadi nanti semua data akan terkoneksi di sini ya. Namanya loggernya adalah IM50. Nah, sekarang sudah berubah sebenarnya. Sekarang eh, beda perusahaan, meskipun perubahan beda perusahaan, berubah nama ya, berubah nama dari dekagon menjadi meter. Softwarenya juga berubah sebenarnya, tapi ini masih software yang lama dan masih bisa digunakan kalau kita masih punya IM50 ya. Nah, nanti kita akan bisa menduga ya emisi gas ini sesuai dengan interval yang kita tentukan ya, dalam hal ini waktu mengambil sampel GRK. Perhatiin ya. Nah, ini kalau pH dan EH memang mau nggak mau dulu sampel kita ini masih harus sampling bawa ke lab ya. Pada waktu pengukuran tadi kita analisis di lab ya. Ya, kemudian kita kalibrasi dulu pH buffernya. Ini ada persamaannya untuk EH dan pH. Kemudian kita timbang 10 gram tanah tadi ya yang kita ambil sampelnya. Kita kocok dan tambahkan dengan aquadis ya, karena memang pH itu yang diukur itu sebenarnya adalah cairannya ya, bukan tanahnya langsung tapi cairannya. Jadi tanahnya itu harus diencerkan ya. Dan termasuk EH-nya juga sama ya. Ya, alat ukurnya tadi ORP meter ya. ORP meter ini bisa mengukur soil pH dan soil EH. Nah, itu ya. Beda ya. Kalau yang ini kita bisa ukur secara kontinu, kalau ini memang harus sampling. Gitu. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita lihat, jadi ada beberapa titik pengukuran ya, kita ambil ya beberapa ini di titik pengukuran. Nah, ini hasilnya. Kita lihat bandingkan antara estimasi model dengan hasil pengukuran lapangan. Kita bandingkan. Nah, kita lihat memang nilainya lumayan ya. Nilai akurasinya 0,78, sedangkan yang untuk C4, sedangkan yang N2O 0,74. Artinya apa? Artinya model CST ini mampu mempelajari
hubungan antara perubahan kondisi kelembapan tanah, suhu tanah, ya daya hantar listrik tanah atau EC tanah dengan emisi GRK ya yang dihasilkan dari padi sawah dengan baik ya. Indikasinya memang nilai R kuadratnya di atas 0,7 lah ya, masih moderat ya untuk mengestimasi gas CH4 dan N2O gitu ya. Nah, ini trennya kita lihat, kita bandingkan antara waktu pengukuran tadi ya setiap minggu. Ini hasil pengukuran yang titik-titik. Sedangkan yang garis lurus ini adalah hasil estimasi model. Ya, seperti ini ya. Jadi kita lihat trennya sih bisa mendekati begitu ya. Tren garis pada grafik ya yang merupakan emisi GSH prediksi ini mendekati poin-poin ya. Dot-dot ini ya, emisi kira-kira hasil pengukuran. Ini menunjukkan bahwa tren emisi kira-kira hasil prediksi model ini sama dengan hasil pengukuran. Sehingga model CSC cukup akurat ya dalam memprediksi emisi GRK. Ya, ini kita klaim ya, kita ya, dengan nilai tadi 0,7 kita anggap bisa diterima. Oke, terakhir sebagai penutup ya, jadi pengukuran dan pendugaan ya, ini salah ketik ya, pendugaan emisi gas rumah kaca sangat penting dalam upaya untuk menentukan strategi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim gitu ya. Nah, pengukuran dapat dengan langsung ya continue dengan IRGA ya infrared gas analyzer ataupun discontinue menggunakan mengambil sampel gas dan dibawa ke lab untuk dianalisis dengan gas kromatografi. Kemudian model yang digunakan untuk mengestimasi kita pakai model CST yang didapatkan dari berdasarkan data-data empiris lapangan ya hasilnya cukup akurat ya sehingga kita klaim itu bisa diterima gitu. Meskipun tentu semakin banyak data kan semakin bagus ya. Ya, jadi kami ini sedang ya saya khususnya sedang mengumpulkan data-data eksperimen ya, dari para mahasiswa itu untuk jadi satu database ya untuk nanti supaya model ini lebih valid gitu ya. Karena perlu dilakukan eksperimen dengan berbagai kondisi dan lokasi gitu. Oke, saya kira itu materi yang saya sampaikan tentang pengukuran dan pendugaan emisi gas rumah kaca. Jika ada yang ingin ditanyakan ya, dipersilahkan.